Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu diberikan semangat untuk belajar. Di pembelajaran kemarin, kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi geografis negara-negara Asia. Beberapa negara memiliki kondisi geografis yang sama. Contohnya, kondisi geografis antara negara Indonesia dan negara Thailand. Indonesia dan Thailand memiliki banyak sungai beraliran tenang. Aliran sungai ini dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan perdagangan. Kondisi geografis suatu negara dapat memengaruhi sumber daya alam yang dihasilkan negara tersebut. Setiap negara di Asia Tenggara umumnya memiliki jenis sumber daya alam yang beragam. Akan dijelaskan sebagai berikut. Negara yang pertama, Indonesia. Negara Indonesia memiliki peta geografis yang sangat strategis, yang mana dengan ini Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang beragam. Daratan rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam seperti padi, sayuran, kopi, teh, karet, cengkeh, dan lain sebagainya. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai mebel. Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Kondisi geografis berupa perairan yang dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya, seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai Indonesia dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata, seperti Pantai Kuta di Bali. Perbukitan Indonesia menyimpan banyak sumber daya tambang. Hasil olahannya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Kita masuki negara yang kedua. Negara yang kedua adalah negara Brunei Darussalam. Sebagian besar tentang alam Brunei Darussalam menyimpan banyak minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negaranya. Minyak bumi dan gas alam yang tersebar di wilayah Diri dan Kuala Belait. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Negara yang ketiga yakni negara Filipina. Negara Filipina memiliki sungai pendek yang berkelok dengan arus deras sehingga sulit untuk dilalui perahu layar. Pantai Filipina yang cenderung sempit juga tidak dapat dimanfaatkan, sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan menghasilkan sumber daya alam berupa jagung, padi, ketela pohon, tebu, abaka, dan tembakau. Adapun hasil perkebunan dan pertanian seperti abaka, karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon yang kaya akan bahan tambang emas dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Negara yang keempat, negara Kamboja. Kamboja memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan danau Tonle Sap sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian hasil umbi-umbian. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan danau Tonle Sap sangat subur, sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Adapun hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Negara yang kelima, Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut, sehingga sumber perikanan Laos berasal dari sungai
antara lain di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan catper dan ikan perch. Yang keenam, Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor utama. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan tambang timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Negara yang ketujuh, Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Contohnya, tembakau banyak terdapat di lembah Sungai Sitang, teh banyak terdapat di Plakosa, dan sayuran banyak terdapat di pantai Arakan Yong. Wilayah Panas Serin dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Negara yang ke-8, negara Singapura. Seperti yang banyak kita ketahui bahwa negara Singapura merupakan negara maju yang berada di Asia Tenggara. Bisa dikatakan sebagai negara ini ulahnya kecil, namun memiliki peran yang penting pada perdagangan dan keuangan internasional. Letak negara Singapura bisa dikatakan strategis karena berada di jalur transit perdagangan melalui lintas laut dan lintas udara dunia. Dengan begitu, negara ini bisa mendapatkan banyak keuntungan pada sektor teknologi informasi dan komunikasi yang maju dari berbagai negara dan bisa dengan cepat diadaptasikan. Selain itu, juga dengan menjadi jalur transit perdagangan, banyak pajak yang diterima semakin banyak menjadi sumber pendapatan untuk Singapura. Namun, negara Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara yang ke-9, negara Thailand. Kondisi geografis Thailand yang subur dimanfaatkan penduduk untuk bertani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan, Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, serta Pulau Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Negara yang terakhir atau yang negara yang ke-10 adalah Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Dari 10 negara tadi, kira-kira negara manakah yang paling banyak menghasilkan sumber daya alam yang melimpah? Nah, silahkan pilihlah 2 negara di Asia Tenggara, kemudian bandingkan perbedaan dan persamaan pendapatan kondisi geografis pada kedua negara tersebut. Apakah kedua negara tersebut menghasilkan sumber daya alam yang sama? Dan apakah ada perbedaan pengolahan sumber daya alam tersebut? Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu pelajari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.